Halo teman-teman semua, jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel, dan hari ini kita akan belajar tentang fungsi teks. Ya, ada beberapa fungsi teks yang akan kita belajar hari ini, yaitu yang pertama fungsi lower, kemudian fungsi upper, ada fungsi proper, fungsi left, fungsi right, fungsi mid, fungsi len, fungsi trim, fungsi substitute, fungsi concatenate, fungsi text, dan juga fungsi exec. Nah, ada sekitar 12 fungsi teks yang akan kita pelajari hari ini pada Microsoft Excel. Oke, yang pertama adalah fungsi lower. Nah, fungsi lower ini digunakan untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf kecil semua. Nah, contohnya di sini kita akan langsung praktekkan. Nah, di sini ada kata di sel F4, ada kata rajin pangkal pandai. Nah, kita akan mengubah teks ini menjadi huruf kecil semua. Nah, caranya bagaimana? Kita ketikkan di sini sama dengan lower, buka kurung, kemudian teks ya teman-teman. Ini nih ada sintaksnya. Lower, kemudian buka kurung teks. Nah, kemudian kita ketik di sini, kita klik di sini di F4, atau bisa juga kita ketikkan menggunakan keyboard F4, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita melihat di sini bahwa semua huruf pada kalimat atau frasa rajin pangkal pandai ini semua sudah menjadi huruf kecil. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya kita akan coba rumus fungsi yang kedua, yaitu upper. Nah, upper ini berfungsi untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf besar. Ya, menjadi huruf besar semua. Nah, coba kita praktekkan. Kita ketik sama dengan, kita masukkan rumusnya, upper, buka kurung, kemudian kita klik di teksnya. Ini ya. Teks pada F4, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini dia, semua hurufnya berubah menjadi huruf besar, rajin pangkal pandai. Yang berikutnya adalah fungsi proper. Yang ketiga fungsi proper, yaitu mengubah huruf awal setiap kata pada teks menjadi huruf besar. Jadi ini awal huruf pada awal katanya ya, yang akan diubah menjadi huruf besar. Nah, kita masukkan rumusnya lagi sama dengan proper, buka kurung, teksnya rajin pangkal pandai lagi, teks yang ada pada F4, sel F4, kemudian kita tutup kurung. Enter. Nah, kita lihat setiap huruf pada awal kata pada teks rajin pangkal pandai berubah menjadi huruf besar. Ya. Yang berikutnya adalah fungsi left. Ya. Fungsi left ini tujuannya untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kiri atau awal sebuah teks. Nah, di sini ada contohnya kata Indonesia. Nah, kita misalnya mau mengambil cuma 4 huruf saja, maka kita ketikkan sama dengan left, kemudian teksnya kita masukkan teks yang mana gitu ya. Teksnya ini adalah teks F7 ya, F7, atau bisa aja langsung kita klikkan di sini Indonesia gitu ya. Sorry, F7. Nah, kemudian kita tadi mau mengambil 4 karakter ya, maka koma kita ketikkan 4, tutup kurung, enter. Nah, maka dia sudah mengambil nih 4 huruf ya. Berikutnya adalah fungsi right. Yang kelima fungsi right ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kanan atau akhir sebuah teks. Nah, coba kita, jadi ini dia mengambil beberapa karakter dari arah kanannya ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita masukkan rumusnya sama dengan right, kemudian buka kurung,
kemudian kita klik di teksnya di F7 tadi, kemudian kita koma, number karakternya kita buat dia, misalnya kita mau ambil 5 ya, 5 karakter dari sebelah kanan, kita tekan 5, ini 5 terus tutup kurung, enter. Nah ini teman-teman, dia mengambil 5 karakter Indonesia. Kemudian teman-teman, meet ini, fungsi meet ini mengambil beberapa karakter teks dari posisi tertentu, awal, tengah, sebanyak beberapa karakter tertentu. Nah contohnya kita mau ambil kata one ya, one dari kata Indonesia ini, maka kita ketikkan sama dengan meet, buka kurung, teksnya ini Indonesia, koma, dari mulai start numbernya ini dari mulai huruf keberapa gitu ya, maka kita buat misalnya kita mau ngambil kata one, O-nya itu dimulai dari huruf ke 4 ya, 1, 2, 3, 4, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil teman-teman. Nah, misalnya kita mau ambil 3 ya, koma 3, kemudian tutup kurung. Nah ini dia fungsinya, jadi one gitu ya. Nah yang berikutnya adalah fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter sebuah teks ya. Nah jadi kira-kira berapa karakter ya, ini teman-teman termasuk juga spasi ya, dia akan menghitung juga spasi. Nah contohnya kita masukkan saja sama dengan len, buka kurung, teksnya yang ini misalnya Indonesia, tutup kurung, enter. Nah, jadi kata Indonesia ini teman-teman ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya kita ketikkan di sini teman-teman spasi, maka len-nya itu juga pasti akan berubah. Nah, jadi 10 kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini spasi juga dihitung ya sebagai karakter. Yang berikutnya adalah fungsi trim. Jadi fungsi trim ini digunakan untuk menghapus spasi berlebihan atau spasi ganda, spasi pada awal teks, dan spasi pada akhir teks. Nah di sini teman-teman saya sengaja membuat ini ya, di fungsi trim ini ada nih beberapa spasi yang berlebihan teman-teman. Nah misalnya saya hapus, nah ini. Jadi spasinya itu seperti berantakan begitu teman-teman. Nah ini bisa kita rapikan dengan memasukkan fungsi trim. Maka sama dengan trim, buka kurung, teks. Jadi kita teksnya itu berada di sel berapa? Teksnya ini berada di sel C11. C11. Kita tutup kurung, enter. Nah, kita lihat di sini, maka teksnya ini sudah rapi ya teman-teman ya. Jadi ini sudah rapi teksnya. Spasinya sudah pas ya. Nah, jadi tidak ada lagi spasi yang berlebihan gitu ya, seperti ini tadi. Yang berikutnya adalah fungsi substitute ya, substitute. Nah jadi ini fungsinya digunakan untuk mengubah teks tertentu dengan teks lain ya, teks tertentu dengan teks lain. Nah kita masukkan contohnya teman-teman, di sini ada frasa saya sedang belajar Excel, ada kalimat saya sedang belajar Excel. Nah kita mau mengganti setiap ini A-nya ini, head-nya ini menjadi A gitu ya. Nah maka kita masukkan hurufnya sama dengan ini teman-teman sintaksnya ya, substitute, text, all text, new text, instant number gitu ya. Nah kita masukkan saja misalnya sama dengan substitute, kemudian buka kurung, teksnya misalnya yang ini F12, kemudian koma, alt teksnya kira-kira yang mana. Nah di sini teman-teman kita perlu menggunakan tanda petik ya, karena dia berupa teks. Jadi kita buat tanda petik, misalnya kita mau mengubah F-nya itu tadi menjadi A. Nah alt teksnya itu berarti ini ya, F, kemudian tanda petik 2, kemudian koma, kemudian new text kita menggantinya menjadi A, tanda petik 2A, kemudian koma. Nah ini teman-teman instance number-nya ini misalnya dia karakter keberapa alt text-nya yang mau kita ganti gitu ya. Kalau misalnya kita ketikkan di sini 2, maka
alt text yang karakter kedua itu yang akan diganti, ya. Jadi kita buat tutup kurung, enter. Nah, ini teman-teman ya. Jadi add yang kedua ini akan ganti. Saya misalnya ini Y setelah huruf A setelah Y ini itu yang akan berganti. Nah, gitu teman-teman. Atau misalnya kalau misalnya ini kita kosongkan, maka semuanya akan berganti. Instant number-nya kita kosongkan, maka semua akan diganti. Kita klik, kita enter. Nah, saya sedang belajar Excel. Misalnya seperti itu ya. Misalnya kita mau ganti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, misalnya kita mau buat instant number-nya itu 4 ya. Maka koma 4 misalnya. Enter. Nah, maka nih teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nih. Bela. Nah, LA-nya ini sudah berubah ya. Gitu teman-teman. Jadi itu fungsi daripada instant number-nya ini ya. Jadi ini kita mau ganti semuanya, misalnya kita kosongkan saja, kita tidak isi. Maka enter. Maka semuanya akan berubah. Nah, yang berikutnya adalah fungsi concatenate ya, concatenate. Digunakan untuk menggabungkan beberapa teks pada Excel ke dalam satu sel. Ya, contohnya ini Nah, contohnya di sini ada kata saya pada sel S13 dan juga kata sedang pada sel F13. Nah, ini mau kita gabungkan teman-teman menjadi satu sel. Maka rumusnya adalah sama dengan concatenate buka kurung. Nah, teks 1 misalnya sel E13, teks yang kedua sel F13. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, saya sedang. Ini bisa juga misalnya teman-teman bisa juga banyak teks ya. Misalnya saya hapus dulu. Misalnya saya buat di sini bermain. Belajar ya, belajar. Nah, maka di sini sama dengan buka kurung concatenate buka kurung. Nah, ini bisa kita drag nih teman-teman, begini ya, tutup kurung, enter. Oh, teman-teman ada yang salah nih. Concatenate. Nah, jadi teman-teman kita harus memasukkan dalam kurung lagi ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung koma, tapi dia harus menggunakan 2 kali dalam kurung. Yes. Oh, masih salah. Next. Coba ya teman-teman, coba dengan cara yang manual kita buat concatenate, koma. Ini kita harus dulu nih. Koma concatenate sudah nih, join several text. Oke, buka kurung. Oke teman-teman, buka kurung. Ini misalnya teks 1, koma, teks 2, koma, teks 3, koma. Misalnya seperti ini. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, begini teman-teman. Jadi saya sedang belajar gitu ya. Harusnya ini bisa sekalian sih ya. Buka kurung, kita drag, tutup kurung, enter. Tidak berhasil teman-teman. E1, E13 sampai. Oke teman-teman, cara seperti ini tidak berhasil ternyata. Jadi kita masukkan saja dengan cara memasukkan teksnya teman-teman. Mengklik teksnya, kolom pada teksnya atau alamat sel pada teksnya. Dan ini E13, F13, 13, kemudian G13. Seperti ini. Enter. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Oke, saya hapus. Saya buat di sini saja biar rapi, sama dengan concatenate.
kurung teks 1, teks 2. Oke, yang berikutnya adalah fungsi teks, teman-teman. Digunakan untuk mengkonversi angka numerik termasuk format tanggal dan waktu menjadi teks string dalam format yang ditentukan. Nah, jadi teman-teman mengubah bentuk angka atau numerik ke dalam bentuk teks yang diinginkan teman-teman formatnya. Contohnya di sini adalah tanggal hari ini ya, 10 Agustus 2021. Dan saya hapus, saya buat lagi Ctrl Z. Nah, ini teman-teman tanggalnya hari ini. Nah, ini mau kita ubah dia misalnya bentuk teks yang tadi ya. Kita coba aja, kita mau ubah hari ini ya, tanggal 10-nya menjadi hari. Seperti itu ya. Jadi sama dengan teks, nah, buka kurung, value ini artinya teman-teman sumber teksnya ya, dimana misalnya ini F14, kemudian format teksnya mau seperti apa, kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman, penulisan hari itu pada Excel itu menggunakan format DDDD ya, kurung DDDD. Nah, misalnya seperti ini, tutup kurung. Nah, kita tanda petik, jangan lupa teman-teman tanda petik 2-nya, kemudian tutup kurung ya, kemudian enter. Nah, jadi dia teman-teman tanggal 10 ini dia sudah terjemahkan menjadi Tuesday ya, Tuesday. Kemudian di sini misalnya kita mau mengubah bulannya teman-teman, maka kita bisa buat sama dengan teks, buka kurung, misalnya ini tadi, kemudian kita ubah dia value-nya sudah, koma, kita mengubah bulannya teman-teman. Kalau pada Excel itu teman-teman format bulan itu gitu ya. Nah, tanda petik 2 seperti ini, tutup kurung teman-teman, maka kita enter. Nah, ages ya, Agustus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah exact ya. Exact ini digunakan untuk membandingkan dua teks apakah identik sama persis atau tidak. Nah, sintaksnya itu exact teks 1 dibandingkan sama dengan teks 2. Nah, maka nanti hasilnya teman-teman bisa true, bisa false gitu ya. Cuma dua itu saja hasilnya. Nah, maka sama dengan exact, buka kurung, teks 1-nya ini belajar, koma, teks 2-nya tutup kurung. Nah, false teman-teman, karena dia memang tidak sama ya. Nah, kalau misalnya kita buat ini menjadi huruf besar, belajar, maka true ya, dia berubah menjadi true karena memang sama ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman fungsi teks yang kita pelajari hari ini. Ada sekitar 12, masih ada fungsi teks yang lain, nanti akan coba kita bahas lagi pada kesempatan berikutnya ya. Jadi kita cukupkan dulu hanya untuk 12 fungsi teks ini, ada lower, upper, proper, left, right, mid, length, trim, substitute, concatenate, text, exact ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya.